Teman kita yang lama. Marus. Mushroom Marus alias Mushroom. Udah hidup kan? Udah hidup. Oke. Ini adalah salah satu maskot teman sekolah ya. Kayak asik emang. Temen lu IPA 4 dulu. Ya, teman IPA 4 ya. Emang kayak asik lu. Benar gini sih. Karena udah lama sih gak kedua. Iya udah, sekian tahun udah. Ada 10 tahun enggak ya? Ada lebih ya? Ini ada 10 tahun. Artinya teman-teman juga reuni nggak ada. Iya, ada acara. Nggak apa ya? Nggak ada gini teman-teman nih, nggak ada apa ya? Sebuah experience lah gitu loh. Experience-nya nggak ada tuh. Aku sih pengennya biar ada experience nih gitu. Makanya aku ya buat yang kayak gini lah, biar ketemu juga. Iya, ketemu juga. Sekalian biar tahu gimana kabarnya, masih hidup apa enggak. tapi sehat kan? Sehat kan? Sehat. Itu dah aku kadang-kadang mikir, masih nggak temen hidupnya? Apa nggak komen di grup ya? Dikira masih hidup apa enggak? Ya benar. Kalau gimana mikir itu? Iya benar emang sih, kita perlu kadang-kadang kita kan silaturahmi ya kan, perlu kita merekatkan tali-tali yang udah lama renggang. Iya betul. Iya, kayak gitu loh artinya. Rekatin lagi. Apalagi alhamdulillah kita nih di Indonesia Iya. gitu. Artinya nggak jauh-jauh banget. Iya, sama-sama di Bali juga kan. Apalagi di Bali. Iya. Kecuali ya di luar negeri agak susah. Susah ya. Tapi ngerasa nggak sih kalau misalkan kita kan punya teman banyak nih. Iya, teman banyak. Banyak kita punya temen nih selama kita ya sekolah lah. Betul. Tapi kayaknya yang ketemu di jalan tuh cuma 1-2 deh. Betul ya. Kemana sih saya? Itu aku kadang-kadang bingung loh. Kemana sisanya nih loh? Kadang orang kan sibuk dia sama masing-masing ya kan. Udah mulai pekerjaan dan sebagainya. Udah punya tanggungan. Tanggungan. Ada istri, ada anak. Beda sama dulu masih bujang, masih ini kan. Apalagi masih SMA, enak sekali kemana-mana. Nggak perlu mikirin uang ya kan. Nggak perlu mikir uang, bener. Yang penting motor ada bensin aman. Gitu. Tapi aku ini mikirnya, saking banyaknya punya temen nih. Artinya temen ini kan banyak, hampir ribuan lah bilangnya. Selama kita sekolah tuh kan. Artinya kemana nih dicari orang-orang nih? Satu-satu kalau dicari-cari di mana orang-orang nih tuh? Di mana dia sembunyi? Di mana dia kerja? Ya, gitu. itu yang agak susah kayak kedua. Susah kayak ketemu gitu loh. Mushroom. Apa kegiatan sehari-hari? Aku pengacara aja. Tapi bukan pengangguran banyak acara ya. Kalau aku pengacara beneran nih. Iya, kalau aku baru pengacara beneran. Pengangguran banyak acara. Pengacara beneran ya? Pengacara. Jadi lagi banyak. Masih merintis sebenarnya. Merintis ya. Apa namanya? Ya belum ini sekali lah istilahnya masih baru buat berapa kantor baru sekitar 2-3 tahun lah. 2-3 tahun ya. Sebelumnya kan saya ngikut orang sekitar 7 tahun ya. Ada 7-8 tahun saya ngikut orang. Iya. Terus semenjak 2023 itu beranilah untuk berdiri di kaki sendiri. Iya, berdikari. Asik banget tuh cita-cita. Cita-cita mulia berdikari. Keren tuh. Berarti sekarang masih aktif ya di pengacara ya? Masih. Tapi sebenarnya kalau aku ngomongin gini sih, artinya ngomongin hari ini, kayaknya semua orang sibuk deh sama urusannya masing-masing ya. Iya. Tapi kalau kita flashback nih ke zaman-zaman waktu kita sekolah. Iya, sekolah. Kayak seru deh gitu ya. Seru ya. Apalagi dulu kan Mushroom kan kayak maskot dari sekolah ya. Artinya hampir banyak orang yang tahu kan? Oh iya, di kelas ya banyak lah temen ya. Saya emang seneng di sekolah loh. Saya emang seneng bergaul orangnya dulu. Seneng lucu juga. Ya. Sama dulu. Bener. hampir satu sekolah lo tahu itu kan. Dan Mahrus ini ada kayak unik itu. Iya, benar. Artinya satu orang yang unik lah, artinya saat itu gitu loh. Artinya unik loh. Tapi yang aku ingat itu ya banyak ya. Ingat nggak
waktu jadi giniin tuh diangkat lu. Oh, berarti Dikat tuh. Oh. Dikat jeng. Oh. Di kayak apa? Oh, logo. Logo kayak jadi logo. Nah, itu Parah lu. lucu kali itu. Artinya ada rekamannya tuh. Masa ada rekaman? Ada rekamannya. Aku malah nggak inget nih. Tapi ada di laptopku yang udah lama sih. Oh. Kayaknya kalau aku cari lagi ada deh. Oh. Aku malah nggak inget kalau pernah digituin nih. Itu Ya, inget malah dulu tuh nyoret papan tulis, papan tulis, pintu sekelas tuh. ya. Kita bikin kayak graffiti di pintu Oh kelas. iya, oke lah. Artinya graffiti ya. Aku masih ingat aku dulu udah bikin bagus-bagus, dicoret sama dia nih. Apa nih jelek terus? Apa nih udah buat coba ulang lagi. Tak buatin lagi ngukir udah buat. Coret lagi sama dia. Jangan bikin grafik bikin tulisan grafiti. Iya, zaman dulu kayak di artinya waktu itu tuh gini lah, apa ya? Zaman bomber banget ya, grafiti banget. Iya, zaman dulu. Iya, artinya anak skate banget. Dulu sering nyoret tembok, sering nyoret pintu kelas. Bener, unik. Yusa yang disuruh ngapus aja. Yusa ya? Iya. Oh iya, Yusa. Disuruh ngapus semua. Bener. Kalau nggak cuma dia yang nulis kan? Ya, lain suruh ngukir. Ya, lucu. Sama Pak Tisnawan loh. Pak Tisnawan. Tapi yang aku paling ingat ada satu loh. Siapa? Aku paling ingat itu saat kita study tour. Oh itu ada aib tuh. Tapi iya itu ada aib tuh. Ada aib kan? Ada aib tuh. Kalau sekarang yang denger nih, kalau sekarang teman-teman yang ikut waktu itu dan denger nih, kunciannya cuma kita berdua dong. Oh iya, itu kan. Iya. Kita jalan kan? Iya. Yang jalan bareng kita malam-malam kan? Ya, jalan gitu. Tapi cuman kita berdua aja yang di luar kan? Iya. Yang lainnya kan masuk ke dalam. Masuk. Yang lainnya masuk, kita di luar nih nungguin. Yang pertama kali keluar, ketahuan nih. Aku udah dibilang pokoknya dong orang-orang Gus. Mulai cigen awalnya. Jangan. Padahal aku nawarin. Mau download lah. Kan aku nawarin kan. Ada mau video? Enggak, artinya download itu kan mau masuk enggak? Oh iya. Ingat enggak? Oh iya. Mau masuk enggak terus? Gitu aku udah nunggu sendiri. Kan gitu ya. Aku di luar dah, aku nunggu. Tapi aku salut sama gini kan. Masa pas itu? Oh, bukan sih. Artinya aku salut sama apa ya? Mental yang enggak mau tergerus tuh loh. Lu enggak? Kita enggak mau loh tergerus dengan gini tuh. Gitu loh. Ya, akhirnya itu diam gini. Habis itu sama aku gini berdua. Kelak. Oh gini. Gini keadaan di Sarkem. Gini orang-orang di Sarkem gitu ya. Unik kan? Yang lain-lain udah masuk. Kita nunggu nih. Ini duluan. Tapi coba juru kuncinya kita berdua yang tahu. Juru kunci kita aja. Iya, kita aja tahu orang-orang siapa aja. Dan yang hilang gininya. Iya. Tahu kan? Nah, itu dah aku bilang, artinya kayak ada momen-momen seru gitu loh. Iya. Tapi aku salutnya ya mental gitu loh. Artinya kayak nggak mau terpengaruh dengan itu loh. Iya, pada saat itu aku emang nggak pengen waktu itu. Iya. Ya mungkin nggak pengen, tapi kalau masih muda lah jiwa meronta pastilah. Iya. Kayak gitu. Tapi aku giniin, aku tahu hebat, kayak kuat gini menahan tuh. Padahal yang lain-lain tuh ya aku bayarin gitu. Oke gitu. Dulu lah masuk di gang gitu. Di gang kecil kanan kirinya. Sini sekian harga 60.000. Wah, 60.000. 50.000 ya? Tahun segitu 2010 ya. 100. Ada yang 100, macam-macam harganya. Ada yang 50.000, ada yang 100, ada yang ntar di diskon. Iya. Masuk berdua di diskon. Diskon. Gila tuh sih. Udah kan? Tapi kita merasakan hal tuh loh. Udah kan? Artinya yang aku tahu tuh kayak itu mental gitu bagus gitu loh. Aku waktu itu iseng aja kan, jujur aku iseng aja. Nggak ikut sama aku. Nggak, maksudnya
Kan kita bareng-bareng jalan. Ya, kita kan jalan nih. Cuma aku iseng aja ikut gabung lu. Ya, gabungnya ikut gabung rombongan tuh iseng aja aku pengen kemana ngapain. nih? Kemana nih? Ya kan enggak tahu Kan kemana. nggak tahu mau kemana Iya. gitu lah. Tapi Gitu ya. tapi Dari akhirnya milu MMT lah, milu tuung. milu tuung. Bener, MMT bener. Milu tuung ya itu. Tapi akhirnya kita tahu gimana bergerak dunia yang di situ. Iya, jadi dia tahu kita. Nah, aku juga apa ya? Juga agak bersyukur sih sama diriku loh. Ayo kan ya gitu. Aku agak bersyukur aku nggak melakukan tindakan itu gitu. Benar kan? Iya. Artinya aku nggak masa sih beli gitu loh. Benar nggak? Masa sih beli? Kayaknya nggak udah uang gitu loh. Kayak sini apa ya, study tour kita bekalnya pas-pasan. Tadi dulu bekalnya pas-pasan. Pas-pasan bekalnya study tour. Pakai main spirit lagi. Lagi cari bentar. Itu yang aku mikirnya. Dan ada loh. Aku masih ingat sampai hari ini. Beliin oleh-oleh nih. Orang tuanya dibeliin oleh-oleh baju. Tapi dia download itu minjem uang aku. Ya nggak apa-apa, uang gua kayak itu. Ya nggak apa-lah, biar ada seremonial. Kayak ingat sampai hari ini aku ingat tuh. Ih, nggak apa ya, nggak lepas banget di ingatanku. Oh ya, lelucon dulu. Iya bener ya, cuma kita berdua yang keluarga nih. Kita berdua. Yang lainnya masuk semua ya? Semuanya download. Kita cuman kita duduk gini berdua. Cuma kita berdua. Oh iya, aku juga dirayu-rayu sama mbak-mbak tuh ya. Aku dirayu kan biasa. Ya, tapi kan nggak sampai kena gue kan. Enggak. Karena aku kayak di sana tuh kayak calonya aku. Iya. Mau. Aku caloin. Kasihlah diskon. Kayak gitu loh. Akhirnya yang aku caloin tuh itu dia yang minjem duitku. Pinjam dulu duitnya dah. Berapa nih? 60. Ya udah lah gitu. Ingat kali. Aku ingat kali mata Aki kayak gini. Gini mata Aki. Masa? Gitu mata Aki gitu. Ingat kali aku. Tapi Ki mau Ki. Enggak gitu. Itu yang aku salut terus serius. Aku enggak pernah lupa dengan apa yang terjadi dulu. Tadinya kayak mental yang aku tahu tuh kayak ini nggak mau dah loh gitu. Juru kuncinya kita berdua udah. Itu kan gue bilang kunciannya berdua lah. Yang tahu aib semua kita berdua. Siapa ya masuk tahu kita. Lucu. Tapi ya apa ya? Kayaknya itu kayak serial loh, kayak serial masa lalu ya. Kayak unik aja itu loh. Nggak sampai lah melakukan aktivitas itu. Aduh, kopi lu. Siap. Ya, minum. Ya. Tapi ingat-ingat tuh dah, kayak mushroom gitu. mushroom gitu. Orang yang paling unik nih. Dan aku taunya ya, waktu sekolah nih. Dia itu orang yang paling taat beragama. Bener nggak? Itu yang aku rasain loh. Yang aku rasain banget nih. Setiap jam berapa? Izin Pak. Harus mana? Izin. Nah, izin terus. Aku mana dia? Dia ke masjid. Sholat gitu. Sholat ya. Ya kebetulan juga hari ini kan udah mau gini apa namanya nih? Udah mau istirahat. Mau Ramadan. Mau puasa. Sekalian lah gitu loh. Artinya aku ajaki biar sekalian lah aku tahu dikit gitu loh artinya. Itu lah kemana nih Mas Rum ya? Oh lagi sholat nih gitu. Oke. Taat banget loh gitu loh. Hebat kayak gitu loh. Iya, aku paling sering diminta izin lu ya. Ya, minta izin loh gitu. Izin Pak, saya mau ini. Minta izin Pak, mau kemana nih? Mau sholat Pak. Nah, itu artinya waktu itu pun aku merasa nih Rus. Orang-orang seangkatan kita tuh kayaknya mengetahui hal itu tuh kayak jarang loh. Ngerti nggak? Bukannya gimana loh. Kayak jauh dah sama hal-hal gitu loh, artinya hal-hal yang kebajikan lah, udah kan kayak nggak rock and roll gitu. Tapi kalau hari ini kita ngobrol hal tuh, kayaknya penting gitu, kayak penting banget hal itu untuk ngasih kita jalan gitu loh. Oh iya, ini jalannya sih gitu. Artinya jalan kita buat
kayak ke arah itu emang ada gitu. Tapi kayak udah nyalanin tuh gitu loh maksudku. SMA lu ya. Oh, hebat tuh gitu loh. SMA kelas 2 lu ya, SMA Yo, tamat tuh ya. dan rajin kayak gitu loh. Artinya rajin kayak bertindak kayak gitu loh. Hebat kayak gitu loh. Ya panjang sih ceritanya kan dulu tuh. Ya aku merasa hidupku kan juga kok gini-gini aja, kok kayak aku sekolah kayak gini. Akhirnya aku belajar memperbaiki diri pada saat itu. Oh, ya. Udah sadar kan waktu itu? Ya, waktu SMA kelas 2 lah gitu. Ya kan. Kalau nggak salah itu waktu setelah ujian semester 2 yang mau kenaikan lah, sebelum ya mau kenaikan ke kelas 3 lah kalau nggak salah. Ya. Udah mulai itu belajar, udah mulai gini. Saya aku ngelihat juga ya gimana ya, di rumah aku juga, keluargaku juga agak gimana gitu kan. Lah, agak masalah gitu lah. Ada masalah, ada broken lah sedikit. Ya. Terus di sekolah juga aku ngerasa, wih kok kayak gini, aku juga kayak gini. Artinya akhirnya aku juga mau belajar memperbaiki diri. Benar. Pada saat itu belajar memperbaiki diri, akhirnya pelan-pelan. Dan juga pada saat itu juga apa ya, teman-teman welcome kan, kayak dirimu siapa Solin dan sebagainya. Nggak ada yang gimana itu harus gini loh, nggak ada. Kita bersahabat tetap ini. Benar. Iya. Itu, dia aliran garis keras. Oh iya, kayak gitu ya. Tapi, kok bertakwa? Iya. Aku mikir kayak bertakwa. Dan aku juga tetap nongkrong di Bu Ayu. Iya. Saya ingat dulu sih SMA 8 tuh orang-orangnya welcome semua. Welcome dan humble. Humble. Aku pernah di motor di apa namanya? Pas mau udah izin di kelas kan, ketemu sama Pak Wakase. Motor apa dulu? Motor gue MX. MX ya, MX. MX ya, hitam biru ya. MX ketemu Pak Wakase, izin ngomong baik-baik tapi izin Pak, ya mau ini izin. Mau jam sholat ya mau ini. Udah jamnya ya. Oh ya silakan gitu. Nggak ada yang istilahnya yang gimana atau gimana. Iya benar. Mereka orang-orang humble semua di sana. Artinya dia nggak gini ya, artinya nggak apa ya? Oh, mau sholat ya? Nggak apa kayak gitu kan? Artinya nggak, jam sekolah nih, gitu. Nggak ada pembatasan kayak gitu lah. Iya, nggak ada sampai kayak gitu. Silakan loh, ntar aja. Artinya itu kalau berbau kayak gitu kayak ekstrim menurutku sih. Iya. Kok boleh gitu? Pak, mau kemana nih? Mau izin Pak. Dan saya pun juga bentar, misalnya nggak lama, emang bener nggak lama gitu kan? Bener. Langsung. Allah kan gitu. Iya. Allah bentar, habis itu balik lagi kan gitu. Iya. Dalam agama kan gitu artinya. Dan nggak berbohong lah, maksudnya kan kadang orang pergi ternyata keluyuran dia kemana nih. Cewek. Ada kabur. Ini teman saya itu paling pintar ya nih, mengelabui guru. Gimana kan ceritamu telat kan? Weh, kalau aku sih udah guru tuh udah sampai capek. Lewat tembok belakangnya dulu ya. Udah biasa aduh, udah sampai capek guru tuh ngurus aku gitu. Sampai aku pernah diambil gini ku, leherku. Kamu kalau pulang aja gitu dia. Jangan nongkrong pakai baju sekolah sampai malam deh gitu aku. Oh, pernah malam-malam? Oh iya. Sampai malam pakai baju sekolah gitu loh artinya. Udah sampai capek dia. Tapi enggak berani pecat. Enggak tahu kenapa enggak berani pecat. Mungkin berprestasi ya. Aku nakal mungkin tapi berprestasi. Iya. Baik, ketemu Pak Desnawan lu. Ketemu Pak Desnawan lu. Udah biasa. Oh, Gandhi gitu. Gandhi. Tapi siapa tuh? Apalagi Pak gini tuh. Pak fisika pukul perut diopet gitu. Semua. Iya, Bapak fisika tuh. Pak siapa namanya? Ulah almarhum kayaknya. Pak siapa? Yang fisika tuh yang kaca. Yang muslim apa bukan? Bukan. Itu kan Pak Anam. Bukan lagi satu. Kimia. Oh, kimia? Pak kimia. Oh, Pak Subagio. Pak Bagi siapa namanya? Subagio ya, Pak Lupa aku. Nah, itu pukul perut tuh. Oh, dipukul perut kan? Nah, dia cuma gini aja. Gitu loh. Wah, udah kamu pulang, kalau pulang sekolah pulang dulu ganti bajumu baru nongkrong gitu. Aku kan bandelnya pakai baju sekolah nongkrong gitu. Loh, kalau telat dulu kan siapa? Pak Desnawan. Pak Desnawan kalau telat. Itu udah capek dia. Gimana Pak, orang saya bangunnya jam sekian gitu, nggak bisa lagi. Gimanain kegiatan saya padat Pak. Padat nongkrong. Oke, Rus. Berarti gini, Rus. Ini kan mau bulan puasa nih. Tapi pas nih bulan penuh berkah ini. Artinya ini udah gaya-gaya asik banget nih, gaya-gaya sorbanan. Apa namanya yang ini? Sorban nih. Ini kalau aku sih nilainya worth it banget lah. Worth it nih. Artinya nggak jauh-jauh gini ya, artinya apa ya? Dari filosofi ya membawa
kehidupan kayak gitu. Nah, apalagi sekarang puasa, kayaknya keren deh gitu loh. Aku tadi pengen pakai peci, tapi wah kayak waktunya nggak sampai. Kalau aku pulang lagi ngambil peci, kayak waktunya panjang nih. Gitu. Nah, udahlah gitu. Tapi terus wah pakai peci ya gitu tadi. Emang kemana-mana pakai sorban, ya, emang ini. Kan sekarang dibilang apa? Ada hashtagku kan ini, pengacara bersorban. Pengacara bersorban. Bener. Kayak gini ya. Pahlawan berkuda. Wah, pahlawan berkuda. Itu lu notice lu, bagus lu. Artinya kita buat apa ya? Kayak brand image namanya. Bukan dalam arti sok-sokan gitu. Itu brand image. Gimana aja bisa gitu maksudnya. Itu bagus loh. Dan aku juga menampilkan aku orang yang asik. Benar gitu ya, maksudnya. Orang yang asik kan enak. Bukan pakai sopan ya kaku. Perang lah. Menampilkan orang, wah ini ternyata aku ada temen gitu. Harus sama itu, pakai sorban orangnya ini nih. Tapi orangnya lucu, asik gitu. Tapi kan emang dari dulu ya. Iya, dari dulu emang nggak ada. Bayiku nggak ada tengah-tengahnya. Iya. Kalau orang Bali kan tengah. Tengah loh ya. Tapi nggak ada tengah-tengahnya gitu loh. Kayak masa waru gini udah jauh. Itu loh, diskredit. Iya, diskredit. Kalau menurutku sih nggak kayak gitulah gitu. Asiknya gitu. Nah, oke. Puasa. Puasa harus. Kita dulu sering puasa kan? Iya. Sering puasa. Terus teman-teman di kelas kita itu kan puasa juga. Artinya puasa tuh gimana sih puasa terus gitu? Aku nggak tahu gini ya. Misalkan aku betul tahu sih apa sih puasa tuh kayak gitu maksudnya. Apa sebenarnya puasa terus? Puasa itu kalau saya pelajari dan saya coba baca literatur dan sebagainya, puasa itu kalau kita di Muslim itu menahan diri dari haus dan lapar, ya kan? Dari matahari tergelincirnya matahari itu maksudnya subuh ya kan, dari waktu fajar ya kan, sampai dengan matahari terbenam. Gitu, matahari terbenam. Iya kan, matahari terbenam. Sampai maghrib istilahnya. Maghrib. Dan orang tuh kadang ya cuma fokusnya tuh kadang di menahan haus dan lapar. Ya itu aja. Padahal kita juga puasa tuh nggak cuma menahan haus dan lapar. Ya bukan itu aja kan. Kita menahan ego kita, nafsu kita harus sabar, menahan sabar kita ya kan. Nggak cuma kita ini, juga kita di bulan puasa tuh lebih banyak beribadah ya kan. Lebih banyak sholat, mungkin kalau bagi muslim dia lebih banyak mengaji, membaca Al-Quran dan sebagainya. Ya kan. Di bulan puasa, bulan Ramadan itu lebih banyak dia. Cuma kadang orang kan puasa fokusnya ke menahan haus dan lapar. Itu aja kan? Ya, jadi puasanya kadang-kadang cuma dapat haus dan lapar aja. Haus dan lapar aja. Nggak dapat keberkahan atau nggak dapat pahala itu. Iya. Padahal sebenarnya tuh nafsu ya. Nafsunya harus ditahan kan? Iya. Ego harus ditahan. Makanya ada orang bilang kan, lagi puasa batal ya, puasanya ini marah-marah deh tadi ya kan. Ya. Sebenarnya bukan batal sih, lebih ke mengurangi pahala puasanya. Mengurangi pahala puasa. Iya, jadi dia puasa tuh karena sering marah-marah waktu puasa, jadi berkurang terus. Seharusnya misalnya ganti bond, ujian, harusnya ulangan ujiannya hari ini dapat 100 misalnya kan. Tapi karena kamu banyak salahnya, misalnya salah 5 atau salah 10, dapat 0 jadinya kan? Iya kan gitu ya kan. Bisa kalau salah 5 jadi cuma dapat 50, harusnya dapat 100 jadi dapat 50 ya kan? Oh gitu. Ya, enggak batal, puasanya enggak batal. Puasanya tetap, tapi kadarnya. Iya kan ini. Kadar dari puasanya. Iya, kadar dari pahalanya berkurang jadinya. Betul. Iya. Nah, habis itu aku nih ada nih. Aku kan beberapa juga aku ngobrol sih sama teman-temannya ya, muslim nih ya. Artinya katanya saat ki batal, itu ki bisa bayar batalnya. Benar enggak tuh? Nah, itu biasanya kita sebutnya apa namanya? Utang puasa. Utang puasa ya. Kan? Mungkin bisa bayar di bulan lain selain bulan puasa. Selain bulan puasa. Berarti di hari-hari biasa. Iya, bisa dia puasa. Misalnya dia punya utang. Biasanya kadang-kadang seperti itu sih biasanya lebih ke perempuan sih biasanya. Perempuan kan kadang dia haid atau nifas ya kan. Haid itu kan mens atau apa kan dia nggak bisa nggak boleh berpuasa memang pada saat itu ya. Kan? Jadi dia misalnya waktu itu dia haidnya berapa hari misalnya. Sekian hari itu dia bayar nanti di bulan lain ya kan. Dia puasa. Berarti misalkan nih 10 hari dia puasa, nggak puasa nih, batal nih. Berarti di hidupnya dia wajib 10 kali dia ganti puasa itu. Nah, misalkan nih selama hidupnya harus dia kan puasa batal nih. Misalkan 30 kali. Kan sebulan nih. Dari hidup puasa sebelumnya gitu kan. Diakumulasi nih puasanya dia nih yang batal nih selama 30 kali. Bisa nggak dibayar sekali? Oh enggak, tetap harus 30. Nah, enggak gitu maksudku. Misalkan nih, kan dia
saat umurnya dia 18, dia batal 2 kali. Iya. Umurnya 19, batal 3 kali. Umurnya 20, batal 2 kali. Total selama dia umurnya sampai sekarang 30 tahun, dia punya utang batal 30 kali. Punya utang 30 hari berarti. 30 hari dia punya utang. Boleh aja dia kalau mau bayar. Berarti dia nggak apa-apa selama hidupnya dibayar gitu. Iya, nggak apa-apa selama hidupnya dia bayar. Iya. Berarti bukan ditunaikan lah. Ya ditunaikan. Iya, utangnya dia itu. Berarti bukan dalam arti setelah puasa baru dibayar, bukan gitu kan? Bukan. Artinya di hari-hari biasa. Iya, hari-hari biasa pun bisa dia bayar. Walaupun dia umurnya udah tua nih. Iya. 50 tahun umurnya. Dia bisa bayar utang yang 30. Iya, bisa dia bayar. 30 hari itu. Ya, gitu ya? saya yang pernah saya pelajari sih, sama saya baca ini bisa dia bayar itu. Ya. Utang dan itu utang tuh juga bisa apa namanya? Gimana? Diwariskan. Jadi kalau misalnya ini dia meninggal tiba-tiba punya utang puasa misalnya 30 hari atau berapa hari, nanti diwariskan ke keturunannya. Keturunannya itu bayar utang itu yang menunaikan itu. Berarti dia bilang nih dikasih dia gini ya. Iya, kalau misalnya, tapi ya kalau tahu keturunannya kadang kan dia nggak warisan ya. Nggak cerita, kadang-kadang harus cerita tapi berarti misalnya dia punya sakit parah, misalnya menjelang dia, misalnya anggaplah dia umur 50 atau berapa 40-an atau 50-an, tiba-tiba dia sakit parah dia kan. Dia benernya pengen bayar utang puasa itu, tapi karena ada penyakit dan sebagainya dia nggak punya kekuatan tuh, nggak kesanggupan untuk membayar utang itu. Nah, terus tapi tahu-tahu dia sakitnya itu nggak diketahui sembuhnya kapan atau gimana kan. Nah, tahu-tahu tiba-tiba dia dari beberapa harinya tiba-tiba dia meninggal. Iya. Itu anak-anaknya mungkin yang meneruskan itu. Berarti dia bilang sebelum dia meninggal, saya punya utang puasa nih, jadi ingat. Ya, berapa hari gitu. Kalau tolong Bali bantu. Ada tuh. Ya. Kalau Bali itu kayak gini, Rus. Ntar ya kalau meninggal bayarin gini, misalkan di sana belum bayar utang, kayak gitu. Atau enggak kalau Bali tuh di saat lahirnya dia kan ditanya tuh, ditanya nih, kamu nih dulu punya utang apa nih sebelum di kehidupannya? Itu menurutku udah jauh loh, kan? Apa ya kayak reinkarnasi di kehidupannya dia yang dulu itu hari ini dibayar gitu. Tapi berarti apa ya? Diwariskan juga tuh ya, artinya utang puasa tuh bisa diwariskan keturunan ya. Bisa ke suaminya atau ke istrinya gitu, atau ke anaknya. Gitu ya. Iya. Nah, kalau puasa harus apa sebenarnya kenapa harus puasa gitu maksudku? Ya karena yang pertama nih puasa nih karena Alkitabnya apa sih? Kalau di Al-Qur'an tuh karena perintah Allah ya kan, kalau kita perintah Tuhan. Ya, oke. Karena itu ada dalilnya, ada dasarnya juga kan. Yang kedua juga ini apa namanya? Ini adalah sunnah bukan sunnah ini dilakukan oleh Nabi Muhammad. Junjungan orang Muslim kan Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad. Ya, diikutin. Ya, jadi gitu. Jadi ada tuntunannya lah. Ya emang udah di Alkitab. Ya udah apa Al-Qur'an. Ya, kan dia termasuk dalam rukun Islam juga puasa ini kan. Syahadat, rukun Islam ke syahadat, sholat, zakat, puasa. Nah, puasa nomor 4 nih. Islam. Jadi zakat apa lagi? Ya zakat ya kan. Yang pertama apa? Syahadat ya kan. Ya kan. Kedua sholat. Sholat. Ya ketiga zakat. Ya zakat nih. Yang keempat puasa. Yang kelima nih haji bila mampu. Ya, yang kelima nih bila mampu. Yang empat nih wajib dilaksanakan ini. Wajib di dalam hidup. Iya. Benar. Karena itu tidak berbau materi kan itu ya. Iya. Artinya itu berbau ke diri sendiri kan. Artinya kita yang sadar tidak perlu dengan materi. Kecuali yang kayak tadi haji ya. Iya, haji itu bila mampu. Nah, itu kalau zakat kan juga pakai sih sebenarnya. Tapi kan nggak seberapa dibanding haji kan butuh biaya yang lumayan. Betul. Ya, tapi kalau zakat nih aku ada sih gini ya. Pemikiranku zakat itu misalkan tidak berupa uang. Iya, bisa berupa tenaga. Bisa berupa beras. Ya beras, garam gitu ya. Iya. Oke lah bisa itu maksudku. Bisa berupa pertolongan tuh juga. Kalau pertolongan tuh lebih ke sedekah dia. Sedekah ya? Iya. Sedekah tuh kita ngasih bantu orang, mudahin urusannya orang lain, itu termasuk sedekah juga, ya kan? Iya, benar. Nggak harus berupa uang atau sebagainya, ya kan? Dan kita bantu orang juga ngasih kayak misalnya orang sakit kita kasih obat apa itu juga sedekah. Iya, itu. Bahkan tersenyum ini juga sedekah sebenarnya. Iya, berbagi senyum ya. Iya, benar. Sedekah. Kita bisa nge-reload pikiran temen aja. Iya. Berarti aku luas deh. Ya, masuk dong aku juga misalkan kasih teman-teman ketawa misalnya. Sedekah kan. Ya bikin orang bahagia lah. Bikin orang bahagia. Asik.
Tapi di dalam gini, Rus, di dalam yang 5 itu, yang mana paling berat? Ya janganlah bilang di materi lu. Kalau materi haji kan bilang mampu. Yang mana paling berat ya, Rus? Semua sih sebenarnya. Ke mental apa Ya. ke pemberian itu maksud lu? Ya 4, ya kan 5 nih kan. Ya. Sebenarnya kadang kalau tak lihat orang muslim sekarang tuh kayak berat di sholat kadang-kadang. Ya itu dah. Ya orang apa mungkin karena belum ada hidayah, belum dapat petunjuk mungkin dan sebagainya, belum ada tergugah hatinya. Betul. Iya kan? Kayak itu maksudnya. Iya, orang. Bukan dalam arti kalau dibilang materi nih bilang kan bisa lah dikasih. Mungkin pengendalian diri ya yang agak susah ya. Sama kayak aku sih. Sembahyang pun kalau dia agamaku nih, sembahyang kan 3 kali nih. Kalau aku mungkin 15 hari sekali, Rus. Saat di bulan purnama aja. Ngerti gak? Yeah. Bulan purnama, ya sembahyang. Tapi bulan purnama berikutnya, baru aku sembahyang. Itu loh 30 hari. 30 hari. Ya oke. Terlepas nih ya. Yeah. Terlepas dari ya setiap hari nih. Mungkin setiap hari itu ada di pikiran aja. Sama dirasa aja, ngerti gak? Artinya, apa ini udah selesai ya? Itu kok kadang-kadang bingung loh. Ngerti gak? Apa aku udah dengan mengucap syukur, mengucap Tuhan atau alam semesta lah, apa itu udah cukup? Apa aku harus melakukan tindakan? Itu loh. Itu yang agak ya kalau kita di muslim juga gitu, kadang ada beberapa orang juga ya, tapi banyak juga sih ya kan. Bahkan kalau kita survei data statistik tuh orang muslim di Indonesia yang sholat tuh paling cuma 30%. 30% ya? Ya 20% dikit pokoknya. Iya benar. Sisanya lagi berapa persen tuh nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Iya benar. Nggak pernah sholat. Padahal 5 waktu ya. Iya 5 waktu nggak pernah sholat ya kan. Aku pun 3 waktu pun nggak juga. Bukannya gimana, emang benar sih gitu loh. Aku nggak tahu kenapa. Artinya emang mungkin dirasa ada di pikiran tuh sudah mengucap setiap hari, mungkin setiap detik, mungkin setiap menit, mungkin gitu. Tapi melakukan tuh ya agak susah loh gitu. Nggak tahu kenapa. Butuh effort loh. Ya butuh kekuatan gitu loh. Kesadaran sih bener ya, benar kesadaran banget. Tapi kalau gini udah dari dulu melakukan aktivitas dulu. Ya aku yang kok hebat nih gitu. Ya aku sih sempat jatuh bangun juga kan. Maksudnya kan waktu setelah tamat SMA kan tahu sendiri kan. Iya. Itu kisah gua. Itu aduh aku sempat depresi juga tuh istilahnya. Kemana orang nih gitu? Cepat menghilang loh. Viral kan kan? Viral satu Bali katanya. Padahal belum ada iPhone, belum ada Android loh ya. Belum ada ini ya, sosmed, Instagram dan sebagainya. Kita tularnya cepet loh. Kita tular, kita ngobrol. Udah nyebar. Ya gitu efek lah istilahnya kalau kita banyak punya teman dan banyak sering bergaul dan sebagainya. Sekalinya kita kenapa-napa mesti nyebar. Ini orang. Dulu zaman-zamannya BlackBerry kan, BlackBerry baru BB ya. BBM lu. Ya aku juga sebagai gini juga. Ya mungkin ini kalau misalnya ini saya juga minta maaf sama semua teman-teman nih. Kalau saya punya ada khilaf, ada salah. Ya kan? Nggak ada. Ya siapapun ini kan ini video nih. Kan? Siapapun saya minta maaf nih kalau ada selama hidup saya belum salah nih. Khilaf gitu kan. Iya kan belum nih. Ya kan. Ramadan belum. Ya nggak apa-apa kan kapanpun boleh minta maaf kan. Iya nggak harus pas Lebaran ya kan. Bukan Lebaran aja. Iya kapanpun kita. Ya. Aku juga minta maaf ya. Iya. Nggak sengaja sebenarnya. Bukannya apa ya? Karena pada saat itu kondisi memang lagi tidak fit ya kan. Tidak fit, betul. Ini mungkin ada kesalahan atau kekhilafan yang terjadi lah. Tapi semua orang wajib mendapat hal itu loh. Bukan dalam arti ada yang kena, ada yang enggak gitu. Semua orang sih wajib, keras atau enggaknya aja. Kayaknya ya. Itu loh. Misalkan siapapun sih pasti ada kena. Dalam apa namanya? Kayak gini. Gitu loh. Udahlah gitu. Iya. Tapi untuk bangkit itu yang sampai hari ini kan syukur kalau bisa bangkit lagi. Kalau misalnya nggak bangkit, waduh parah tuh. Itu loh. Iya. Bangkitan tuh yang paling harus kita gini ya. Iya betul. Benar. Iya kita boleh jatuh berkali-kali tapi tetap harus bisa bangkit. Iya. Tapi aku gini Rus. Kita ini kan berteman nih. Artinya kalau hari ini nih Indonesia ini ada yang rasis, ada yang keras, ada yang apa ya sampai berkelahi dengan tentang kerasisan tuh. Kayaknya nggak oke lah gitu loh. Sedangkan kita aja bisa ngobrol. Kita bisa ngobrol dengan ngopi bareng.
dengan sharing bareng. Iya betul. Nggak perlu terlalu keras. Iya, kayaknya. kalau menurutku juga yang bahasa Indonesia nih perlu pendewasaan. Pendewasaannya. Iya. Karena kalau saya lihat zaman dulu nggak seperti itu deh, zaman saya kecil. Ya nggak gitu ya. Zaman saya kecil, zaman Iya. saya ini asik-asik aja Asik kita aja, kemana-mana asik. bergaul dan sebagainya. Nggak ada pengotak-otakan iya, juga. nggak ada Semuanya pengotak-otakan. tuh sama gitu. Iya. Nah, sekarang aja mungkin ya karena mungkin faktor media dan sebagainya Iya, udah iya. digitalisasi di mana-mana Betul, menyebar, betul. jadi ada dikit aja langsung. Langsung Iya. mentalnya nggak kuat kayaknya. Iya. Kalau dulu Tapi- kan mungkin berita dikit ya cuma di situ aja ya. Itu aja. Iya. Sekarang udah langsung sana sini. Iya, sana sini. Habis itu aku bilang sih juga kayak dia pledoinya dia, Iya. bahasa pledoinya dia biar salah kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau aku sih mikirnya ya udahlah gitu loh. Urusanmu aja gitu. Yang penting urusanku sama temanku yang ya Teman-teman lah. teman-teman ya nggak ada masalah gitu loh. Walaupun apapun gininya, artinya pegangan dia di hidup ini kan gitu maksudku. Ya kita ya sama-sama hidup gitu. Iya, betul. Kan gitu sebenarnya. Iya. Itu yang paling penting sebenarnya. Oh, yang penting kita masih ketemu di jalan bisa saling sapa, bisa Sapa, gini, bisa gini betul. ya kan, bisa saling Bener, dan asik sebagainya kan. Benar. Iya. Itu sih yang penting sebenarnya. Benar sih. Nah, 2026 nih. Puasa, bakalan full nggak? Insya Allah Bu. Insya Allah, ya. Saya usahakan. Saya usahakan. Tapi kan kita, maksudnya saya nggak berani bilang Ya, bener, bak- bener. bakal, saya bisa atau ini. Ya, benar. Kita kan nggak tahu tiba-tiba saya tiba-tiba sakit atau Ya, tiba-tiba benar, apa benar. kan. Tapi kalau tiba-tiba dari perjalanan. perasaan, dari keinginan ya full kayak gitu. Ya, Benar, insya Allah. benar. Niat sih udah pengen full. Ya, kalau nggak full ya bisa dibayar misalkan ini. Iya bisa. Bisa di ya di hari berikutnya lah gitu. Benar. Tapi itu udah aku apa ya? Mumpung hari Ramadan lah kita ngobrol lah gitu. Iya. Aku Ya, juga lama juga berapa tahun Iya. udah berapa tahun udah terakhir berapa kita? lama ketemu gitu. Aku terakhir kapan kita ketemu ya? Nikahnya Roro ya, ngantennya Roro. Ya Ruru kan. Iya ya. Benar itu Terakhir ya nganten Roro. Amal. Ngantennya Anto, Adit. Adit ya? Ya Adit Anto, seru banget. Adit. Oh, Ya, Adit. Adit. Oh, kita ketemu ya. Oh yang di Iya, itu terakhir kita ketemu kan ya. di apa namanya tuh di gedung dia. Iya. Bener, Gedung bener, apa tuh ya itu pokoknya. Itu Yang terakhir di kali kita ketemu. Haris. Iya, Hotel Haris. Cokro. Cokro ya. Oh, oke. Itu terakhir kali kita ketemu ya. Setelah itu lama kali nggak ketemu ya. Lama nggak ketemu terus. Cuman di media ya kira-kira. Artinya ya bertegur sapa di media aja. Iya, iya, gimana kabarnya? iya. Ada komen-komen gitu. Di dunia maya aja. Maya aja. Dunia fana. Betul. Tapi aku nih gini Lus, aku seneng ya. Artinya ada perasaanku yang seneng tuh di saat Ramadan gitu loh. Seneng gue, artinya ada hal yang berbeda yang aku temui gitu loh. Ramadan nih. Oh, kalau Ramadan tuh banyak jajanan. Oh. Habis itu bisa kita belanja-belanja di jalan-jalan, Iya, banyak yang di jual-jualan. Iya. Apa ya? Jual-jualan kayak apa ya itu? Ya takjil atau Takjil, apa-apa ya. kayak gitu loh. Kalau gini, ini kan artinya melihat nih, kayak aku nih di Bali nih, Ya. ada perayaan Nyepi. Gini kayak juga artinya kayak Nyepi no gitu. Ada nggak rasa gitu juga? Aku nyepi ya, satu sisi kan Bali ini satu-satu apa sih ya? Saat kalau saya kayak lagunya Navikula kan. Ya, Navikula. Oh, iya, Bali berani menyepi. Iya, Bali menyepi ya kan. Saat semua semakin cepat. Semakin cepat. Ya, Bali menyepi. Bali berani dan menyepi. Iya, berhenti dan menyepi ya. Gimana perasaan gitu? Ya maksudnya ya jarang lah hening yang benar-benar hening dulu. Ya maksudnya saat dunia yang lainnya pada bergerak. Ya, Bali berhenti ya kan. Bali berhenti. Iya. Semua ini ada yang berbeda rasa gitu. Hah? Kalau aku berbeda banget kan Ramadan tuh. Berbeda sekali. Wih, kayak seru nih gitu kayak gitu loh. Kalau aku lebih ke kalau nyepi itu kan ya lebih ke banyak itu. Manfaatin waktu untuk lebih fokus gitu kadang. Karena iya. jarang di mana ya kayaknya paling hening kayak di Bali aja nyepi ya kan. Di Bali ya. Ya pulau lain mana ada nyepi maksudnya nyepi yang sehening Bali itu enggak ada kayaknya. Iya kan? Karena Bali aja yang punya nyepi kayaknya. Iya, tapi yang daerah lain ada. Ada juga. Cuma kalau menurutku yang paling hening emang Bali nyepinya. Iya. Karena menurutku sih kiblatnya di Bali sih. Emang nyepi itu. Kalau daerah lain kan ngikutin karena di Bali nyepi lu. Daerah lain ngikutin dia. Misalnya Kampung Bali nih. Ya, Kampung Bali yang di mana gitu. Di mana nih? Ya. Nah, ikut dia tapi di situ aja gitu. Emang Bali aja paling bisa gitu. Oke, gimana kan? Biasanya Bali kalau orang Hindu sendiri kan ada puasa ya kayak. Iya, ada puasa. Di Nyepi ya? Gimana tuh? Sekali aja tuh. Sekali. Ya. Itu kebalik nih. Kalau aku jujur nih ya, aku jujur bilang,
Malahan di saat nyepi itu kita pakai euforia. Kebalik nih, kan ada nih Bali nih, amati geni, amati karyo, amati lelungan, amati lelanguan tuh ada tuh di gini ya, di aturannya gitu. Tapi kalau aku tuh malahan ngeliat saat nyepi itu kan kayak perayaan loh. Wah, bebas makan, bebas belanja gitu loh. Kebalik nih, kalau kita puasa kan, saat buka puasa mungkin nggak kayak bebas. Mungkin kan itu mungkin kayak bebas saat kayak buka puasa bebas kayak makan, tapi ini kebalik loh, padahal hari itu hari nggak boleh ngapain, tapi ini makan enak gitu loh, beli pizza kayak gitu loh, sampai aku ngerasain waktu nyepi itu toko-toko yang nyediain makanan yang mahal-mahal tuh sampai full gitu, untuk nyetok untuk hari nyepi sehari seakan-akan sebulan stok sebulan nih kayak gitu. Karena kan nyepi itu sebulan ya. Padahal cuma sehari, tapi nyetoknya sampai banyak sekali. Iya, nyetoknya sampai. Tapi di agama Hindu sendiri kan ada puasa dia kan di. Itu harusnya puasa. Puasa harusnya waktu nyepi itu. Karena nggak boleh berfoya-foya. Iya, kita harus fokus kayak gitu. Harus fokus kita dengan apa ya? Nyepi itu kita emang harus tenang. Orang dua sebenarnya ada. Ada lagi satu di waktu apa namanya tuh? Lubdako tuh. Ada Lubdako namanya. Lupa aku gini ya. Hari apa ya? Siworatri. Siworatri. Atau kan kayak Siworatri. Nah, ini dah aku senang ya. Kita tahu juga Bali itu gitu loh. Ya karena saya lahir besar di Bali, lekat di Bali. Siworatri kan juga gitu. Karena ada juga puasa gitu ya. Puasa tuh dalam satu hari itu. Satu hari juga. Satu hari itu gitu. Iya. Tapi ya kebanyakan enggak melakukan kegiatan itu gitu loh. Puasa itu gitu. Dan aku nggak taunya, kadang-kadang aku juga pengen sih, sekarang puasa nih, orang Muslim nih puasa, aku pengen ikut, gitu kan? Iya, banyak. Saya juga dulu kan, saya sebenarnya kan di Semalapan tuh pindahan sebenarnya kan, semester 2 kelas 1 baru pindah ke Semalapan. Sebelumnya kan saya di Sanjos, Santo Yosef. Sanjos ya. Teman-temanku sama banyak juga Chinese tuh, ya sahabatku yang Chinese juga. Pas bulan puasa malah dia juga ikutan puasa. Ikut puasa. Itu udah. Auranya beda itu. Udah puasa lu ikut nih ya, gitu loh. Mungkin biar bisa rame-rame gitu kan. Biar bisa bareng-bareng lah. Iya. Apa ya? Ikut lah gitu. Habis buka puasa, yuk buka puasa. Asik deh gitu loh. Kayak aku asik deh puasa itu gitu. Itu sih yang aku senang di puasa itu. Habis puasa Ramadan kayak gitu terus. Ramadan berarti kan sudah menang tuh. Menang melawan diri sendiri kan itu terus. Iya, hawa nafsu. Hawa nafsu kita sudah menang, berarti kita merayakan kemenangan kan gitu. Nah, saat merayakan kemenangan tuh apakah sudah menang terus? Belum ya, belum tentu juga kan. Tentu ya, belum tentu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu juga perasaannya. Iya, kita nggak tahu. Apakah dia sudah menangin dirinya atau belum kayak gitu loh. Bisa juga. Soalnya kan kadang kan kita ini kan makanya kalau doa kan kalau orang selesai puasa pas lebaran itu kan ada bacanya taqabbalallahu minna minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita kan. Karena setelah puasa itu sebenarnya kita banyak berdoa. Ya supaya semoga diterima amalnya ya kan. Selama dari puasa. Iya. Takutnya kan nggak diterima ya kan ada kurang ya kan. Benar sih. Artinya walaupun sudah melakukan itu harus lagi kita berdoa. Iya. Kada apa ya yang sudah kita lakuin. Iya. Sudah diterima. Iya. Bisa diterima bisa nggak? Kita kan nggak tahu juga. Iya. Ya pada akhirnya ya harus dijalanin kan itu jadi terus. Iya emang. Harus dijalanin semua yang artinya di hidup yang sudah kita dapat. Kita udah dapat nih kayak hidup kayak gini ya harus dijalanin kayak gitu masing-masing loh. Ya yang bisa kita lakuin ya cuman toleransi gitu betul. Kan itu yang paling penting di sekarang nih kan hari ini itu banyak kisruh tuh karena toleransinya terlalu dikit hari ini tuh ya satu sisi juga itu ya kadang-kadang suka apa ya kadang-kadang saya nggak seneng juga apa sih urusan agama orang tuh biarin urusan agama dia benar ya kan urusan agama saya gitu ya kan betul. Kita nggak usah mencampuri dan sebagainya itu urusan dia udah itu urusan dia soalnya kadang-kadang orang kan kayak toleransi itu kan sebenarnya kayak aku nih suka kopi susu. Nah, ini kopi hitam. Black. Ya, aku nggak maksa. Kan kamu harus minum ini kan nggak mau tahu kan harus gini. Nah, aku pernah maksa gitu kan. Begitu juga dirimu kan nggak adil rasanya. Itu toleransi kita. Nah, kalau aku kan nanya nih, mau kopi hitam apa kopi susu? Kan lebih baik gitu. Iya. Bukan harusnya aku kopi hitam suka nih, kamu harus kopi hitam. Kan nggak gitu. Nggak gitu ya. Artinya ya
kalau menurutku sih toleransi yang paling penting menurutku sekarang hari ini ya. Saling menghargai lah. Saling menghargai, walaupun apapun gitu loh. Kesukaannya dia, apapun yang patternnya dia di hidup nih ya, yang penting nggak ganggu. Iya, nggak ganggu. Selama itu, iya, selama itu nggak menimbulkan kerusakan dan sebagainya, betul. Enjoy aja kayaknya. Enjoy, semuanya, walaupun gaya bagaimana lah. Bukan dalam arti kita menang, bukan dalam arti kita bergaya langsung kesana nih, harus keras nih. Masa Bali garis keras? Enggak juga. Gitu. Artinya ya toleransi lah itu yang paling penting sebenarnya hari ini loh. Kalau mau selamat. Tapi kalau dunia yang sekarang ini bukan masalah agama lagi sih menurutku. Kalau menurutku ya yang hari ini terjadi di dunia ini ya bukan masalah agama lagi gitu loh. Pemikiran. Iya, masalah udah di luar pada itu gitu loh. Kayaknya udah egosentris yang berbeda menurutku. Bukan agama lagi gitu. Apa sih gitu? Kayak bermewah-mewahan sekarang zaman orang pengen terlihat mewah, pengen terlihat kaya gitu. Ya, betul. Padahal belum tentu juga kaya. Motor masih ngutang juga. Ya, itu aku bilang. Masih kredit. Ya kan. Mobil lewat tapi masih kredit. Belum lunas. Pengen biar terlihat kaya gitu. Iya, tupoksinya agak berat sekali. Ego. Udahlah. Orang untuk memenuhi ego sekarang. Iya. Kadang-kadang banyak. Alah apa sama aja kan? Kita makan sekarang. Kita makan nasi campur. Sama makan pizza. Dengan porsi yang sama. Sama kenyangnya kan? Kenyang sama. Iya kan? Apa beda kenyangnya? Enggak kan? Enggak. Apa mungkin kita makan nasi campur, begitu BAB keluar tainya warna coklat gitu. Tapi makan pizza warnanya biru gitu. Stabilo. Beda gitu, Pak. Begitu enggak kan sama aja kan kenyangnya. Iya. Kenapa harus dibentuin ego ya kan kalau kayak gitu ya? Ego udah yang berbeda nih sekarang. Yang lihat tuh parah. Iya betul. Tapi asik nih pembahasannya. Iya, asik pembahasan ini. Wah, tapi asik itu. Tapi kalau dibahas panjang sekali. Iya, udah. Oke lah. Kapan-kapan lah bahas lagi. Iya, kapan bahas. Panjang lah jadi. Wah, jadi. Tapi seru loh. Artinya yang aku kangenin sebenarnya hari ini ya cuma sekedar kita ngobrol. Gimana sih kabar? Gimana keadaan gitu. Gimana sih ngelihat dunia ini gitu. Masih nggak kayak dulu kayak gitu. Ya, sekedar seremonial lah gitu. Kalau udah seremonial ada ya kayaknya ada panjangnya lagi kan gitu. Bukan dalam arti cuma sekedar ngobrol hari ini, besok pasti ada obrolan lagi kan gitu. Itu aja sih yang hari ini terus. Yang apa sih yang terus bakal kasih tahu nih buat teman-teman muslim nih, mumpung gini ya. Mumpung Ramadan. Apa mau kasih tahu nih teman-teman yang muslim nih? Ya intinya teman-teman muslim ya. Kita sebelum belajar yang lain kita belajar akidah dulu. Istilahnya belajar tauhid dulu istilahnya. Kita harus kalau muslim kan keyakinannya cuma satu dia. Ke Allah aja ya. Ini untuk keyakinan muslim ya, untuk keyakinan muslim. Itu tauhidnya dulu kita perbaiki ya kan. Kita mengenai. Kalau kita tauhidnya udah ini, insya Allah nanti melaksanakan ibadah yang lain juga, sholat, insya Allah lebih mudah, dan zakat dan sebagainya, insya Allah ringan lah badan kita. Dan juga kita sebagai muslim juga kita harus gimana, karena kita kan ada hadis itu kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, betul. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita juga bagaimana dimanapun kita berada kita bisa menebar manfaat. Bermanfaat dan sebagainya. Nah, kayak kita ini bergaul juga bisa asik, kita bisa ngobrol, bisa betul. Kita sama-sama istilahnya kita sama menebar kebaikan, dan kita sama-sama di satu rumpun yaitu NKRI kan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, karena slogan pendahulu kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, founding father kita kan dulu menslogankan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan, berbeda-beda tapi satu, berpisah-pisah beda-beda, lain-lain itu kita tetap satu kita ya. Tapi kita bisa enjoy ngopi bareng, bisa ketawa bareng gitu kan. Itu yang lebih penting kan. Iya, benar itu. Ya, semoga semuanya baik aja dan semuanya berjalan dengan lancar lah. Ya, oke lah. Apa lagi ya? Ya, yang penting di saat kita ada ujian ya bisa melalui gitu. Ya, kalau di Sarkem ada ujian. Kalau di Sarkem ada ujian. Kayak gue mimpi belum turun.
sarkem juga gitu. Kalau ada ujian di sana ya bisa kita lalui gitu. Yang penting ya udahlah. Oke dah, thank you Reza. Iya, siap-siap. Ya, Sukses selalu. semoga sukses selalu. Sukses selalu kan. Ya, sip. Thank you. Thank you.